Bagaikan kambing di mulut harimau. Bab 149. Yuki merasa kasihan sekali kepadanya. Lalu bagaimana dengan Tania? Kamu bisa menyuruhnya menemani Ken. Bukannya kalian sudah pacaran selama 3 tahun? Dia harusnya sudah sangat mengenal Ken. Rehan dengan datar berkata, dia sangat ingin berhubungan baik dengan Ken, tapi Ken tidak menyukainya. Kebahas tentang Tania, mereka berdua menjadi diam. Yuki berusaha menekan kesedihan karena terpikir oleh Ken. Dia menuju meja lalu mengambil berkas proyek perencanaan itu. Aku harus pergi. Yuki. Rehan tiba-tiba memeluknya dengan erat dari belakang. Napas dari mulutnya terhembus mengenai leher Yuki. Jangan pergi. Temani aku sebentar lagi. Badan Yuki menjadi kaku seperti besi. Rehan, jangan semena-mena boleh enggak? Kamu sudah mempunyai pacar. Tolong hormati aku dan hormati dirimu sendiri. Rehan semakin erat memeluknya. Matanya tersenyum dengan lembut. Yuki, apakah kamu cemburu? Cemburu? Yuki tertegun. Beberapa lama dia baru sadar kembali. Rehan, kau terlalu menganggap dirimu bagus banget. Kau kira wanita di seluruh dunia akan memperebutkan dirimu? Rehan tetap memeluk erat dia. Dia sedikit berbisik. Yuki, berikan aku sedikit waktu. Setengah tahun lagi. Tunggu Realtek sudah maju. Aku akan meminta putus dengan Tania. Yuki mendengarnya jadi pucat dingin. Dia pernah mendengar dari Nindi. Ayah Tania adalah wakil menteri dari Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya yang mempunyai kuasa atas persetujuan tanah. Dia dengan kuat membalikkan badannya. Ditatapnya kedua mata Rehan. Rehan, aku membencimu. Kau menggunakan perasaan untuk dijadikan alat pertukaran. Demi keuntunganmu, kau menggunakan cara tidak beradab. Menggunakan pacarmu sebagai alatmu. Kau sungguh tidak tahu malu. Rehan menegang. Dari matanya tertuang penuh rasa marah. Dia menggenggam erat kedua bahu Yuki. Demi keuntungan, menggunakan cara tak beradab. Kata yang bagus. Kau tahu kenapa aku bisa jatuh sampai tempat seperti ini? Semua ini hadiah darimu. Hadiah dariku? Apa hubungannya denganku? Memangnya aku memaksamu untuk berpacaran dengan Tania? Yuki seolah-olah mendengar hal terkonyol di sedunia. Rehan memegang dagu Yuki dengan kuat, memaksanya untuk melihat matanya. Yuki, menurutmu sangat konyolkah ini? Melihat Rehan yang marah, Yuki menjadi menyesal. Kenapa jadi lupa dengan emosi pria ini? Bagaimana cara menghadapi dia lagi? Dia mencuri-curi melihat pintu kantor, tertutup dengan erat. Tidak bisa mungkin kabur. Yuki segera merubah ekspresinya, berusaha untuk tersenyum. Kamu salah paham. Bukan maksudku seperti itu, kata Yuki. Bukan maksud seperti itu. Lalu apa maksudmu? Rehan bertanya terus. Yuki sudah tidak sabar untuk berbicara hal yang membosankan lagi. Dia menjawab dengan cepat. Aku hanya kasihan pada Ken. Dia menyadari
Jika hanya membahas tentang Ken, Rehan berubah menjadi sangat lembut. Cara seperti itu ternyata ada gunanya. Rehan menarik tangannya. Dia terdiam sejenak. Tiba-tiba dia berkata, "Yuki, hari Sabtu aku akan mengajak Ken. Aku rasa dia akan menyukaimu." Kencan hari Sabtu. Yuki seketika mempatu. Dia sungguh tidak ada rencana untuk berkencan dengan Rehan pada hari Sabtu. Menerimanya hanya sebagai saja agar bisa keluar dari kantornya. Tapi sekarang, Rehan akan membawa Ken. Hati Yuki seperti dikelitik oleh bulu, agak geli dan agak tidak nyaman. Sekarang Ken sudah besar. Yuki sangat ingin melihatnya lagi. Dapat mengelus wajahnya, pasti adalah suatu kebahagiaan. Yuki terus ragu, melihat Rehan terus menunggu jawabannya. Dia tidak menahan hatinya. Dengan ragu, Yuki menganggukkan kepala. Rehan seperti anak kecil yang baru makan permen. Wajahnya tersenyum puas bahagia. "Bawalah." Rehan memberikan berkas proyek perencanaan. Masih berusaha bertanya lagi. "Malam ini beneran gak bisa temanin aku makan?" Yuki tidak berani melihat Rehan. "Ya, aku harus lembur." Karakter Rehan yang sombong muncul lagi. "Kerja di CoverCon begitu sengsara. Kamu datang ke Realtek saja. Aku akan berikan kau jabatan sebagai Direktur Departemen Manajemen Perusahaan dengan gaji 50.000 yuan. Direktur, 50.000 yuan. Gaji yang begitu menggoda. Gaji seorang manajer sebulan tidak sampai angka sebesar itu. Yuki agak sedikit tergiur, tapi setelah melihat mata Rehan, dia tidak jadi tergiur sama sekali. Dia datang ke Realtek, ibarat seekor kambing yang masuk ke mulut harimau. Pasti dimakan olehnya sampai tulang tak bersisa. Tetapi Yuki tidak berani menolak. Jika dia bilang tidak, Rehan pasti melibatkan dia lagi. Sudahlah, ditahan saja. Dalam hati Yuki memberikan dirinya sendiri dukungan. "Oke, baiklah, akan kupertimbangkan," kata Yuki berpura-pura menganggukkan kepalanya. Rehan sungguh bahagia sekali. Merasa Yuki hidup di luar negeri selama 5 tahun. Ternyata berubah banyak menjadi lebih baik. "Baik sekali, begini baru aku suka." Rehan membungkukkan badannya, mencium kening Yuki. Yuki terdiam geli. Pria yang sudah punya pacar mengucapkan kata-kata yang menggelikan kepada wanita lain, melakukan hal yang menggelikan. Ini contoh seperti dalam cerita-cerita lelaki jahat yang kaya raya. "Jadi, apakah aku sudah boleh pergi?" Yuki tidak berani memberi ekspresi rasa ingin pergi. Berpura-pura seolah-olah hanya sekedar bertanya. "Ya, ingat ya, kencan hari Sabtu. Ken pasti akan senang jika bertemu dengan kamu," kata Rehan sangat bahagia. Matanya penuh dengan kehangatan.